Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen Bu Lalia Satya selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar perencanaan pembelajaran. Di sini saya bersama Saudara Rohman akan menerangkan tentang menentukan alokasi waktu, media, dan sumber belajar. Baik, untuk yang pertama, menentukan alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk tingkat SD atau MI itu 35 menit, SMP atau MTS itu 40 menit, dan SMA atau MA 45 menit. Waktu yang tersedia dalam pemberian materi pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk tingkat SD atau MI 35 menit, SMP atau MTS 40 menit, dan SMA atau MA 45 menit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis alokasi waktu oleh guru, yang pertama yaitu penentuan jumlah minggu pada bulan dalam semester atau tahun pelajaran melihat kalender umum. Jadi sebelum menentukan alokasi waktu, guru harus tahu penentuan jumlah minggu pada bulan dalam semester. Yang kedua, penentuan jumlah minggu yang efektif dan tidak efektif pada setiap bulan dalam semester atau tahun pelajaran dengan melihat kalender pendidikan. Yang ketiga yaitu penyebaran jumlah jam pelajaran pada setiap unit pelajaran yang telah dipetakan sebelumnya. Yang keempat yaitu pengalokasian jam pelajaran untuk ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Yang kelima, pembagian jumlah waktu jam pelajaran efektif dalam 1 tahun atau semester ke semua unit secara proporsional dan semua jenis ulangan. Untuk yang selanjutnya itu menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan atau objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Terdapat kriteria pemilihan sumber belajar. Jadi sebelum menentukan sumber belajar ini terdapat kriteria-kriterianya. Kriteria pemilihan yang pertama itu standar kompetensi dan kompetensi dasar dijadikan pedoman. Yang kedua itu mengkaji isi dari pembelajaran dan menentukan objek yang harus dipelajari dan dikunjungi apabila sumber belajar berkaitan dengan lingkungan. Selanjutnya itu pengaturan waktu sesuai dengan luas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Yang D, menentukan kegiatan pembelajaran atau pengalaman belajar. Yang terakhir yaitu persiapan teknis yang diperlukan. Baik, untuk sesi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rohman. Terima kasih. Selanjutnya yaitu menentukan media pembelajaran. Secara bahasa, media pembelajaran dapat diartikan sebagai perantara atau pengantar. Sedangkan secara terminologis, media pembelajaran dapat diartikan sebagai seluruh perantara. Dalam hal ini bahan atau alat yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu syarat agar pemilihan media belajar sesuai dengan harapan. Pertama, media haruslah dapat digunakan untuk mempermudah siswa belajar. Jadi media itu tujuannya untuk mempermudah. Jika mempersulit namanya bukan media. Media yang akan digunakan oleh guru haruslah sesuai dan diarahkan untuk mengembangkan kompetensi berbahasa dan bersastra siswa. Media bukan semata-mata untuk mempermudah guru, tetapi siswa dipermudah di dalam pembelajarannya jika media tersebut digunakan. Pada intinya, media ini bertujuan atau media itu digunakan untuk menunjang siswa agar lebih mudah memahami dan juga guru ketika mengajarkan. Jadi media itu memang berbeda-beda ketika suatu pembelajaran. Tetapi inti dari media itu digunakan untuk mempermudah
baik guru maupun siswa. Kedua, media yang digunakan haruslah sesuai dengan kompetensi-kompetensi berbahasa dan bersastra. Setiap mata pelajaran, dan setiap kompetensi di dalam mata pelajaran berbahasa dan bersastra terdapat kekhasan dan keunikan tersendiri. Misalnya untuk mengkonkretkan kemampuan siswa, membacakan berita, kehadiran model pembacaan berita atau rekaman audiovisual pembacaan berita sangat tepat. Ketiga, media pembelajaran haruslah sesuai dengan minat, keperluan, dan kondisi siswa. Keempat, media yang akan digunakan haruslah diperhatikan dari segi efektivitas dan efisiensinya. Media tidak harus mahal atau sulit didapat, bahkan efektivitas dan efisiensi dapat diperoleh manakala kita dapat menciptakan media sendiri. Kelima, media yang akan digunakan juga harus diperhatikan dari segi kepraktisannya. Jika guru mengalami kesulitan untuk mengoperasikannya, tentulah harus dipelajari terlebih dahulu. Yang keenam atau yang terakhir yaitu media yang akan digunakan haruslah diperhatikan dari segi kemenarikannya. Artinya, media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran adalah media yang menarik bagi siswa, sehingga siswa termotivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran secara lebih intensif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.